Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini, dalam mata kuliah Manajemen Pembelajaran Organisasi, kami kelompok 4, Christine Rawis, Kaoni Rawung, dan Henry Palar akan mempresentasikan Part 4 Cutting Edge Change Strategies. Baik, untuk pembahasan bab 4, Cutting Edge Change Strategies dalam buku Organization Development and Transformation, kita akan membahas 7 subtopik, yaitu yang pertama, keberhasilan tim mandiri dan perubahan perencanaan, banyaknya kesamaan. Kedua, panduan survei inquiry apresiatif. Ketiga, menciptakan masa depan. Pencarian strategis untuk perbaikan sistem secara utuh. Keempat, menghadapi tantangan kompetitif global, membangun sistem yang belajar dalam skala besar. Kelima, memberdayakan orang untuk mengelola perubahan. Keenam, membangun pembelajaran organisasi. Dan yang ketujuh, mengajarkan orang pintar bagaimana belajar. Topik 1, Successful Self-Directed Team and Plan Change a Lot in Common by Robert A. Sawatzky and Carl A. Norman. Keberhasilan tim mandiri dan perubahan perencanaan, banyaknya kesamaan. Tim mandiri adalah sekumpulan individu dalam sebuah organisasi yang menggabungkan berbagai bakat dan kemampuan untuk bekerja menuju tujuan atau sasaran bersama tanpa pengawasan administratif standar. Anggota tim mandiri harus menentukan bagaimana mereka berniat untuk bekerja sama, karena bos atau penyelia tidak mengarahkan. Mereka perlu menetapkan prinsip dan tenggat waktu untuk memenuhi tujuan mereka. Beberapa tim menetapkan kode atau seperangkat aturan yang menentukan apa yang diharapkan dari anggota individu. Bahkan jika masalah muncul pada sebuah proyek, anggota tim bekerja sama secara efisien untuk menghasilkan solusi. Nah, apa yang membuat tim mandiri efektif? Agar tim mandiri dapat unggul, bisnis atau perusahaan perlu memberikan misi yang dinyatakan kepada tim untuk mendorong mereka melakukan apapun yang perlu dilakukan, termasuk membuat keputusan besar. Jika Anda membuat tim mandiri, Anda cenderung mencari fitur tertentu untuk memastikan anggota tim tampil bersama secara produktif. 5 fitur ini merupakan bagian integral untuk membentuk tim mandiri yang efektif. Pertama, tanggung jawab kolektif. Kedua, harmoni. Ketiga, dorongan. Keempat, tujuan bersama. Dan kelima, komunikasi. Cara membangun tim self-directed yang efektif. Dalam pengalaman saya, memiliki tim mandiri bisa efektif karena memberikan otonomi kepada anggota dan memungkinkan mereka untuk mengelola dan melaksanakan rencana mereka. Namun, proses membangun tim mandiri yang efektif sedikit lebih rumit. Inilah cara Anda untuk membangun tim mandiri secara efektif. Pertama, sertakan orang-orang yang memiliki motivasi diri. Yang kedua, bangun kepercayaan. Ketiga, berikan dorongan kepemimpinan. Keempat, kenali keputusan satu sama lain. Directed teams atau tim yang mengelola sendiri merupakan pengembangan yang berasal dari tahun 1950-an. Saat ini mengarahkan diri sendiri adalah konsep yang populer, baik di organisasi maupun di lingkungan pendidikan. Van Amersfoort 2018. Self-directed team lebih efisien karena kelompok yang lebih kecil tampak lebih ideal untuk komunikasi. Karena informasi mengalir lebih efisien
dan keputusan dapat dibuat cepat. Helbing, Almoser, and Kuhnert 2006. Artinya tim tidak menerima instruksi dari manajemen. Ya, self-directed team lebih efisien karena kelompok yang lebih kecil tampak lebih ideal untuk komunikasi mereka karena informasi mengalir lebih efisien dan keputusan dapat dibuat lebih cepat. Helbing, Almoser, dan Kuhnert 2006. Artinya tim tidak menerima instruksi dari manajemen. Kesimpulan, visi self-directed teams sangat cocok dengan lapangan bermain saat ini. Kami yakin sebagian besar organisasi akan dapat manfaat dari kerjasama dalam tim mandiri. Oleh karena itu, kami akan menyarankan organisasi yang berurusan dengan kompleksitas untuk menerapkan tim mandiri dengan program yang dibuktikan berdasarkan penelitian, bukan hanya sekedar intuisi. Juga, ini akan menjadi kesempatan untuk berbagi implementasi yang sukses untuk belajar dari organisasi yang telah menjadi mandiri. Tim mandiri bisa sangat efektif, tapi merakit satu membutuhkan banyak akuntabilitas, ketekunan, kejujuran, dan waktu. Dengan mengingat karakteristik dan praktek terbaik ini, Anda dapat membangun tim di mana anggota merasa diberdayakan dan seluruh organisasi siap untuk sukses. Kita masuk pada topik 2. Survey Guided Appreciative Inquiry, a Case Study, Rita F. Williams. Paduan Survei Inquiry Apresiatif. Appreciative Inquiry adalah pencarian koevolusi kooperatif untuk orang-orang terbaik, organisasi mereka, dan dunia di sekitar mereka. Ini melibatkan penemuan tentang apa yang memberi kehidupan pada sistem kehidupan ketika sistem itu paling efektif, hidup, dan mampu secara konstruktif dalam hal ekonomi, ekologi, dan kemanusiaan. Appreciative inquiry melibatkan seni dan praktek mengajukan pertanyaan positif tanpa syarat yang memperkuat kapasitas sistem untuk memahami, mengantisipasi, dan meningkatkan potensinya. Intervensi apresiatif inquiry berfokus pada kecepatan imajinasi dan inovasi alih-alih diagnosis negatif, kritis, dan berputar-putar yang biasa digunakan dalam organisasi. Model penemuan, impian, desain, dan takdir menghubungkan energi inti positif dengan perubahan yang tidak pernah terpikirkan. Mungkin. Coperinder, Whitney, and Stavros 2008, halaman 3. 5 prinsip yang muncul. Pertama, prinsip konstruksionis. Kedua, prinsip simultanis. Ketiga, prinsip puitis. Keempat, prinsip antisipatif. Dan kelima, prinsip positif. Prinsip-prinsip yang muncul ini telah meningkatkan dan memperluas prinsip-prinsip asli. Lebih lanjut, membantu praktisi organizational development menerapkan sikap apresiatif ketika memimpin pekerjaan perubahan organisasi. Appreciative inquiry pada awalnya dimaksudkan dan digunakan pertama kali sebagai proses penelitian kualitatif, suatu cara apresiatif untuk mengeksplorasi apa yang terjadi dengan benar
dalam suatu sistem untuk membangun teori prospektif berorientasi masa depan. Coperinder 1986. Demikian presentasi untuk topik 1 dan 2 dan akan dilanjutkan oleh rekan kami pada topik selanjutnya, Kaoni Rawung. Terima kasih. Topic 3. Inventing the Future. Third Strategic for Whole System Improvement by Marvin R. Weisberg. Topik 3 ini tentang menciptakan masa depan. Pencarian strategis untuk perbaikan sistem secara utuh terdiri dari 3 bagian. A. Future Search Conference. B. Conference Model. And C. Search Conference Build Community. Future Search Conference. Apa itu? Konferensi pencarian masa depan adalah cara bagi komunitas atau organisasi untuk menciptakan visi bersama untuk masa depannya. Ini melibatkan sekelompok besar kepentingan yang mengambil bagian dalam proses yang sangat terstruktur. Future Search Conference atau FSC merujuk pada buku Future Search yang ditulis oleh Marvin Weisberg dan Sandra Janov yang mengembangkan metodologi ini dan berpengalaman dalam penerapannya. FSC adalah proses yang diadakan dalam bentuk sebuah pertemuan atau lokakarya untuk menggali nilai, gagasan inovatif, komitmen, dan dukungan pemangku kepentingan dari suatu isu atau program. Tujuannya adalah aksi bersama, aksi kolaboratif, yang terarah pada masa depan yang diinginkan suatu masyarakat atau lembaga terkait dengan isu program tersebut. FSC bisa digunakan untuk proses perencanaan dengan kelompok yang cukup besar. Selain diterapkan untuk proses perencanaan, FSC juga dirancang untuk mengembangkan komitmen para pihak dalam melakukan apa yang direncanakan. Pencarian masa depan menggunakan pembelajaran bersama sebagai katalis untuk tindakan sukarela dan tindak lanjut. Metode ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut. Menempatkan kesamaan dan fokus masa depan di depan dan di tengah sambil memperlakukan masalah dan konflik sebagai informasi, bukan item tindakan. Konferensi pencarian adalah percakapan berorientasi tugas kelompok besar. Konferensi pencarian menekankan interaksi tatap muka di antara kepentingan, pemangku kepentingan untuk menciptakan komunitas baru. Proses pertemuan dan diskusi melahirkan ide baru. Tujuan Future Search Conference yaitu proses future search yang membantu stakeholder untuk mewujudkan visi masa depan untuk lembaganya atau untuk masyarakatnya. Proses memungkinkan semua stakeholder mengetahui tujuan yang dimiliki dan bertanggung jawab untuk rencananya. Proses untuk membantu orang menyelenggarakan visi yang sudah ada. Model conference. Pencarian masa depan adalah rapat perencanaan berbasis prinsip yang membantu orang mengubah kemampuan mereka untuk bertindak dengan sangat cepat. Rapat ini fokus pada tugas. Pencarian masa depan membawa orang-orang dari semua lapisan masyarakat ke dalam percakapan yang sama. Mereka yang memiliki otoritas, sumber daya, keahlian, informasi, dan kebutuhan. Proses umum FSC meninjau masa lalu oleh kelompok campuran semua kategori stakeholder. Menggali masa kini oleh semua homogen
kategori stakeholder. Mewujudkan skenario yang ideal untuk masa depan oleh kelompok campuran. Mencari kebersamaan, berpijak pada common ground. Membuat rencana aksi oleh kelompok homogen. Menurut Weisbord, pengalaman mereka menemukan bahwa beberapa syarat yang diperlukan agar proses FSC berhasil, yaitu mengembangkan sebuah sistem, whole system, di dalam ruangan pertemuan. Mengembangkan konteks dunia untuk aksi lokal, think globally, act locally. Fokus pada persamaan dan masa depan, bukan pada masalah atau perselisihan. Mengembangkan kelompok-kelompok kecil yang otonom. Meminta peserta hadir secara penuh. Keadaan pertemuan yang sehat menyangkut ruang pertemuan yang kondusif, yang besar dan terang, serta lain-lain yang memenuhi syarat. Durasi pertemuan 2,5 sampai 3 hari. Dan adanya penanggung jawab untuk rencana tindak lanjut. Search Conference Build Community. Konferensi pencarian menekankan interaksi tatap muka di antara pemangku kepentingan untuk menciptakan komunitas baru. Proses pertemuan dan diskusi melahirkan ide-ide baru. Dalam pengaturan komunitas, konferensi pencarian telah memungkinkan warga biasa, dalam tanda kutip, untuk menggunakan pengetahuan lokal mereka dalam mengembangkan rencana untuk daerah yang tertekan secara ekonomi. Pada awalnya membuat komunitas terasa mudah karena bertemu dengan orang-orang yang memiliki ide, minat, atau hobi yang sama. Berangkat dari keberagaman atau keseragaman itulah, maka sebuah komunitas akhirnya memiliki visi, misi, tujuan, dan kegiatan untuk dicapai bersama. Komunitas yang baik adalah medium yang dapat membuat setiap anggotanya bertumbuh dari aspek pengetahuan dan keterampilan secara berkelanjutan. Di samping itu, menambah nilai relasi, meningkatkan rasa kepekaan terhadap orang lain dan masyarakat. Adanya sebuah visi membantu komunitas untuk tetap pada jalur yang benar. Lanjut ke topik 4. Topik 4, Meeting the Global Competitive Challenge, Building System that Learn on a Large Scale, by Gary E. Jusela. Topik 4 ini membicarakan tentang menghadapi tantangan kompetitif global, membangun sistem yang belajar dalam skala besar. Dengan adanya kecanggihan teknologi telah merubah sistem dan pola berkomunikasi. Perkembangan alat komunikasi yang begitu canggih dan begitu cepat telah merubah sistem dalam proses belajar mengajar. Proses pembelajaran sudah tidak lagi didominasi dengan pertemuan secara langsung, tetapi sudah bisa berkomunikasi dengan menggunakan media teknologi dengan pemanfaatan aplikasi virtual meeting. Komunikasi antar tutor dan peserta sudah tidak lagi terbatas di dalam ruangan atau kelas, tetapi di dunia maya atau melalui platform digital secara daring dalam jaringan. Paradigma pengorganisasian terdiri dari
2, yaitu mesin, birokrasi, dan model sistem. Birokrasi mesin adalah model organisasi birokrasi mesin yang didasarkan pada analisis dan reduksionisme, agar organisasi secara keseluruhan bekerja secara efektif dan setiap bagiannya harus dirancang dan diasah untuk mencapai kinerja optimal lokal. Itu pendapat Akov tahun 1981. Model sistem, yaitu cara berpikir sistem, adalah dengan menyatukan beberapa hal. Masalah dipecahkan dengan mengidentifikasi karakteristik dari unsur yang bersangkutan dalam hal peran yang dilayaninya dalam konteks yang lebih besar. Membangun tim, perubahan sistem skala besar sebagai media untuk pergeseran budaya. Membangun tim memiliki banyak kontribusi positif terhadap efektivitas organisasi. Hal ini dapat mengembangkan keterampilan untuk menangani konflik, untuk membuat keputusan, dan untuk menetapkan arah. Mengapa perencanaan strategis makin penting pada masa sekarang? Karena dapat membantu setiap organisasi dalam perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan secara utuh. Rencana strategis juga digunakan untuk menilai serta menyesuaikan arah perusahaan dalam menanggapi perubahan lingkungan bisnis. Perencanaan strategis skala besar memasukkan seluruh sistem ke dalam satu wadah, membantu membangun komunitas internal di dalam organisasi, dan mendobrak hambatan antar individu, kelompok, dan antara fungsi dan tingkat hierarki yang berbeda. Sayangnya hal ini sering dilakukan tanpa melihat sistem, sehingga menyebabkan kurangnya koordinasi internal, kebingungan eksternal, dan berkurangnya kapasitas dalam bisnis. Proses perubahan sistem skala besar menyediakan metodologi untuk mendapatkan semua fungsi secara selaras dalam satu arah secara bersamaan. Model perencanaan strategis. Model perencanaan strategis dimulai dengan melihat keseluruhan secara umum, di mana subsistem fokus terkandung. Langkah pertama dalam proses perencanaan strategis adalah menyediakan data yang relevan tentang lingkungan organisasi. Langkah selanjutnya adalah memahami tentang lingkungan organisasi dan mencapai kesepakatan misi organisasi. Setelah itu tujuan strategis ditetapkan. Proses menjadi lebih spesifik dalam tahap perencanaan dengan mengidentifikasi apa yang harus dilakukan, siapa yang terlibat, dan kapan tujuan organisasi dicapai. Bagian terakhir adalah implementasi dan pemantauan serta evaluasi berkelanjutan. Dengan mengadaptasi metodologi perubahan sistem skala besar akan mendorong peningkatan kinerja organisasi secara signifikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan topik yang kelima, yaitu memberdayakan orang untuk mengelola perubahan. Empowering people to manage change. Dalam topik ini ada beberapa subtopik yang akan dibahas. Yang pertama, penyebab perubahan organisasi. Ada dua faktor yang menyebabkan perubahan organisasi. Faktor yang pertama adalah faktor internal, di mana perubahan yang disebabkan karena faktor dari dalam atau faktor internal dalam suatu organisasi. Perubahan ini terjadi karena adanya konflik atau permasalahan internal.
Contohnya perubahan tujuan, perubahan jumlah personel, dan menurunnya semangat kerja. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan cara pengambilan keputusan dari seorang pemimpin organisasi, menentukan kebijakan baru dalam suatu organisasi untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian faktor yang kedua, faktor eksternal, yaitu perubahan organisasi yang disebabkan oleh faktor dari luar organisasi seperti regulasi pemerintah, kondisi ekonomi, dan tindakan pesaing. Perubahan eksternal ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan organisasi dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita organisasi. Faktor ini dapat diatasi dengan cara kerjasama antar organisasi untuk mewujudkan cita-cita bersama dengan adanya kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian, jenis perubahan organisasi. Ada dua jenis perubahan organisasi yang dapat disampaikan, yaitu yang pertama perubahan tidak terencana, unplanned change. Perubahan ini bersifat spontan tanpa ada arahan dari agen perubahan. Sedangkan jenis-jenis perubahan yang tidak dapat diantisipasi oleh organisasi. Contohnya pemogakan liar yang membuat pabrik tutup, atau konflik interpersonal yang menghasilkan prosedur baru dalam hubungan antar departemen. Yang kedua yaitu perubahan terencana, planned change. Perubahan ini dihasilkan oleh usaha-usaha yang dilakukan oleh agen perubahan. Perubahan ini merupakan respon dari adanya perbedaan antara apa yang diharapkan dan kondisi aktual. Contohnya dalam suatu organisasi yang menerapkan teknologi informasi dalam organisasinya, sehingga dapat membantu organisasi dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita. Yang ketiga adalah aktor perubahan organisasi. Di sini ada 4 aktor perubahan organisasi, yaitu yang pertama agen perubahan, agent of change, yaitu mereka yang memiliki kemampuan sebagai pelopor dan motivator perubahan dalam organisasi. Yang kedua, manajer perubahan, manager of change, yaitu mereka yang memiliki kapabilitas khusus dalam membuat rencana, mengorganisir, dan mengimplementasikan perubahan. Yang ketiga, fasilitator perubahan, facilitator of change, yaitu orang-orang yang tersebar di semua level organisasi dan secara aktif mendukung agen perubahan dan manajer perubahan. Dan yang terakhir, yaitu penghalang perubahan, buffer of change, yaitu pihak-pihak yang secara pasif menentang perubahan. Ini dikarenakan merasa enggan atau cukup puas dengan kondisi yang sudah ada. Penentang perubahan atau resistor of change, yaitu mereka yang secara aktif dan terang-terangan menentang perubahan. Kemudian subtopik selanjutnya yaitu strategi perubahan organisasi. Jadi dalam memberdayakan orang untuk pengelolaan organisasi, diperlukan strategi. Ada 2 strategi yang bisa disampaikan di sini. Yang pertama, force coercion strategi, yaitu perubahan dilakukan melalui wewenang formal dan atau penggunaan reward dan punishment. Perubahan ini diperoleh dengan cepat, namun cenderung dilakukan karena adanya rasa takut terhadap hukuman atau keinginan mendapatkan reward. Pengaruhnya bersifat temporer, sesuai untuk digunakan pada tahap unfreezing, yaitu meninggalkan pola lama dan mendorong terbentuknya pola baru. Strategi yang kedua yaitu rational persuasion strategi, yaitu perubahan dilakukan melalui pengetahuan, data empiris maupun argumen rasional. Manajer harus menggunakan pendekatan rasional bahwa perubahan akan memberikan manfaat yang besar dibandingkan pola sebelumnya. Argumen bisa disampaikan oleh agen perubahan. Boleh juga ahli dari luar
maupun melalui demonstrasi. Perubahan yang terjadi lebih lambat dari strategi force coercion, namun hasilnya lebih dalam tanda petik tahan lama dan terinternalisasi dalam individu masing-masing. Kemudian ada kunci keberhasilan organisasi dalam memberdayakan orang untuk mengelola perubahan. Di sini ada konsep Center of Excellence. Konsep ini menawarkan bahwa struktur organisasi harus diterapkan untuk memastikan mobilisasi yang cepat dan pengembangan kekayaan intelektual, yaitu kompetisi berbasis waktu. Kemudian organisasi harus melibatkan dan menjaga perhatian pelanggan. Dalam hal ini, kepuasan pelanggan. Sebagian besar organisasi lebih berfokus pada keharusan kedua daripada yang pertama, bahwa adalah mereka fokus pada pelaksanaan proyek, yaitu keterlibatan pelanggan, daripada pada berinvestasi dalam pengembangan orang-orang mereka. Kemudian, 3 strategi utama karakteristik Center of Excellence. Jadi 3 strategi utama menangani elemen strategi proses, strategi arsitektur, dan strategi organisasi dan orang. Strategi proses yaitu mengharuskan tim memetakan, memahami, dan menangani keseluruhan proses bisnis versus pekerjaan tambalan sedikit demi sedikit. Strategi arsitektur yaitu berdasarkan aplikasi berbasis komponen, instrumen, metodologi pengembangan, dan teknik pemodelan objek, memisahkan presentasi level, level data, dan level logika atau aturan bisnis. Metodologinya adalah difasilitasi oleh komposer dan arranger, serta oleh teknologi repositori yang saat ini sedang dikembangkan. Sedangkan yang terakhir, strategi organisasi dan orang, yaitu mempromosikan kemampuan untuk mengembangkan, menyebarkan, dan mempertahankan keterampilan penting yang dibutuhkan untuk bersaing. Kita masuk pada topik yang ke-6, membangun pembelajaran organisasi, building a learning organization. Nah, pada topik ini, kita akan membahas arti manajemen dan pengukuran. Peter Senge mempopulerkan organisasi pembelajaran dalam bukunya The Faith Discipline. Dia menggambarkan mereka sebagai tempat di mana orang terus-menerus memperluas kapasitas mereka untuk menciptakan hasil yang benar-benar mereka inginkan, di mana pola pemikiran baru dan ekspansif dipupuk, di mana aspirasi kolektif dibebaskan, dan di mana orang terus belajar bagaimana belajar bersama. Sedangkan definisi umum organisasi pembelajar adalah organisasi yang terampil dalam menciptakan, memperoleh, dan mentransfer pengetahuan dan memodifikasi perilakunya untuk mencerminkan pengetahuan dan wawasan baru. Nah, ada kegiatan utama organisasi pembelajar dalam membangun pembelajaran organisasi. Di sini ada 5 kegiatan. Yang pertama, pemecahan masalah yang sistematis. Yang kedua, eksperimen dengan pendekatan baru. Yang ketiga, belajar dari pengalaman mereka sendiri dan sejarah masa lalu. Yang keempat, belajar dari pengalaman dan praktik terbaik orang lain. Kemudian yang terakhir, mentransfer pengetahuan dengan cepat dan efisien ke seluruh organisasi. Dalam hal ini masing-masing disertai dengan pola pikir, toolkit, dan pola perilaku yang khas. Dalam memecahkan permasalahan pada topik membangun pembelajaran organisasi, ada 3 hal yang dapat disampaikan pemecahan masalah yang sistematis yang dapat dilakukan. Yaitu yang pertama, sangat bertumpu pada filosofi dan metode gerakan kualitas. Ide-ide dasarnya sekarang diterima secara luas,
yaitu meliputi mengandalkan metode ilmiah daripada menebak-nebak untuk mendiagnosis masalah atau apa yang disebut dimming sebagai siklus, rencanakan, lakukan, periksa, dan bertindak. Dan yang lain disebut sebagai teknik penghasil hipotesis dan pengujian hipotesis. Kemudian pemecahan masalah yang kedua yaitu bersikeras pada data, bukan pada asumsi, sebagai latar belakang pengambilan keputusan, atau apa yang oleh praktisi kualitas disebut manajemen berbasis fakta. Yang terakhir yaitu menggunakan alat statistik sederhana. Ada histogram, grafik Pareto, korelasi, dan diagram sebab akibat, yaitu untuk mengatur data dan menarik kesimpulan. Topik yang terakhir, topik yang ketujuh, adalah mengajarkan orang pintar bagaimana belajar. Teaching smart people how to learn. Sebagian besar perusahaan tidak hanya mengalami kesulitan luar biasa dalam mengatasi dilema pembelajaran. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa itu ada. Alasannya, mereka salah memahami apa itu belajar dan bagaimana mewujudkannya. Akibatnya mereka cenderung melakukan kesalahan dalam usahanya menjadi organisasi pembelajar. Kebanyakan orang mendefinisikan belajar terlalu sempit, yaitu hanya sebagai pemecahan masalah, sehingga mereka fokus pada mengidentifikasi dan mengoreksi kesalahan di lingkungan eksternal. Memecahkan masalah itu penting, tetapi jika pembelajaran ingin bertahan, manajer dan karyawan juga harus melihat ke dalam. Mereka perlu merefleksikan secara kritis perilaku mereka sendiri, mengidentifikasi cara mereka sering secara tidak sengaja berkontribusi pada masalah organisasi, dan kemudian mengubah cara mereka bertindak. Secara khusus mereka harus belajar bagaimana cara mereka mendefinisikan dan memecahkan masalah dapat menjadi sumber masalah tersendiri. Ada 5 fitur untuk membentuk tim mandiri yang efektif, yaitu yang pertama tanggung jawab kolektif, kemudian harmoni, dorongan, kemudian tujuan bersama, dan komunikasi. Yang pertama tanggung jawab kolektif, yaitu tanggung jawab kolektif setiap anggota tim, di mana mereka harus bertanggung jawab atas bidang minat mereka sendiri. Kemudian harmoni, karena setiap anggota tim bertanggung jawab atas area proyek tertentu, anggota tim harus sepenuhnya yakin bahwa mitra mereka dapat menyelesaikan tugas yang diberikan. Bahkan jika semua anggota tim mengarahkan diri mereka sendiri dalam cara mereka bekerja, tugas yang diberikan kepada mereka terkait satu sama lain, yang berarti mereka harus bekerja secara harmonis. Yang berikut dorongan. Dorongan otonomi adalah minyak yang melumasi mesin tim sendiri. Jadi setiap anggota tim harus memiliki keahlian di bidangnya dan kemampuan menarik pegangan. Mereka harus dapat melanjutkan tanpa berusaha melewati proses persetujuan yang hanya akan menjadi penghalang dalam langkah dan proyek mereka. Menjadi efisien dan efektif untuk tim mandiri adalah bagian dari dorongan produktif. Yang keempat, tujuan bersama. Prinsip utamanya di balik tim mandiri yang efektif adalah mereka melakukan pekerjaan yang ditugaskan secara mandiri, tetapi menuju tujuan bersama. Jika ini tidak didefinisikan atau dikomunikasikan dengan benar, maka beberapa bagian yang bergerak dalam upaya mereka untuk bersatu dan mencapai tujuan bersama akan gagal. Sangat penting sejak awal bahwa anggota tim memperhatikan tujuan bersama itu. Yang terakhir, komunikasi. Bahkan jika tim mandiri bekerja secara independen, komunikasi adalah langkah utama dalam melaksanakan proyek yang sukses.
Memiliki keterampilan komunikasi yang baik tidak akan meninggalkan ruang untuk kesalahan dan hanya akan memfasilitasi tingkat keberhasilan tim Anda. Demikian penjelasan topik kelima dan 6 dan ke-7. Saya sampaikan terima kasih. Kesimpulan. Perubahan strategi masa kini terjadi karena lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Perubahan berarti bahwa kita harus mengubah dalam cara mengerjakan atau berpikir tentang sesuatu. Perubahan tersebut dapat terjadi pada struktur organisasi, proses mekanisme kerja, sumber daya manusia, dan budaya. Tujuan perubahan di suatu sisi untuk memperbaiki kemampuan organisasi dalam menyesuaikan dengan perubahan lingkungan dan sisi lainnya, mengupayakan perubahan perilaku karyawan untuk meningkatkan produktivitasnya. Perubahan bagi organisasi adalah suatu keniscayaan yang harus terjadi dan pasti terjadi. Perubahan merupakan respon terencana maupun tidak terencana yang terjadi sebagai upaya organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan berbagai aturan yang menaunginya. Perubahan juga terjadi untuk menjawab berbagai isu, peluang, dan ancaman yang mempengaruhi organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung, yang secara universal akan mempengaruhi eksistensi organisasi bagi masyarakat yang dilayaninya. Organisasi yang dinamis akan melakukan perubahan secara terus-menerus dengan manajemen perubahan yang baik, yaitu dengan perubahan yang terencana serta kemampuan untuk mengatasi penolakan dan resistensi. Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Terima kasih.